Kalau kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama ataupun kerukunan antar umat seagama dan segala macam, itu kita tuh diawali daripada apa yang menjadi keyakinan kita. Benar. Itu titik tumpu dari kelenturannya. Ya. Nah, setelah kemudian kita aksisnya. Ya. Nah, kalau prinsip ini adalah sesuatu prinsip yang salah, maka nantinya dia juga akan menjadi sebuah toleransi yang salah. Dingin ya. Dingin. Iya, nggak terasa udah Desember aja. Desember, merah, hijau, Palestina pasti. Lagi musim dingin di sana juga ya, Tat ya. Musim dingin. Masya Allah ya, kita ketemu lagi hari ini bertiga aja nih kita mau ngomongin soal kerukunan antar umat beragama. Pertanyaannya emang ada apa sih? Ya. Kalau aku sebagai orang yang tinggal di negeri minoritas ya, aku NTT tinggalnya Ustaz. Oh, ini berarti tempat duduk kita ini merepresentasikan apa tuh? Perbedaan sebenarnya. Oh, apa tuh coba? Ini Sumatera. Oke. Barat kan? Betul. Aku Jawa di tengah. Ini Bugis ya? Iya, Sulawesi dan NTT lebih tepatnya tadi membahasnya. Iya. Ini dari kalau Timur. Kalau Clifford Gates itu ada 3 juga ya. Clifford apa? Clifford Gates membagi masyarakat Jawa itu kayaknya 3. Oh gitu. Santri, priai, abangan. Pak, kok cocok ya? kita dari tempat duduk sudah pas ya. Komposisinya lengkap. Santri, priai itu yang kalau politik juga ada Mas. Apa itu? Kanan, tengah, kiri. Moderat. Oh benar. Ini kenapa gue selalu di sini sih? Iya lagi gue di sini duduknya. Iya. Tapi gue nggak munafik ya, jadi. Gak, aku tuh bingung. Kejauhan nih semua orang masalahin intoleransi, umat beragama susah bikin gereja lah katanya gitu. Nggak tahu lah ya di sini ya. Nanti kita coba lihat faktanya. Tapi gue tuh hidup di NTT dari kecil, dari SD sampai lulus SMA di sana. Tidak ada masalah begitu. Kami di sana santai-santai aja. Aku nggak pernah lo ngucapin selamat Natal. Ya. Dan nggak pernah ada ribut. Aku bingung sebenarnya ada masalah apa dengan kerukunan umat beragama. Menurutku selain daripada kerukunan umat beragama, kayaknya kita bahas dulu kerukunan dalam rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Ya karena itu yang lebih sering nggak rukun. Iya sih sebenarnya. Ya. Nah, ada masalah pribadi kayak gitu ya. Setelah kerukunan dalam rumah tangga itu kerukunan dalam tetangga. Sabar, aku ngerti kenapa ngomongin kerukunan dalam keluarga. Keluarga antum beda agama. Iya. Nah, yang kedua baru kerukunan dalam tetangga itu RT. Kenapa aku? Nah kan RT dulu. Setelah RT baru kerukunan dalam warga itu RW. Baru rukun warga. Setelah itu baru kerukunan dalam seagama. Wah itu masalah antar, sih. Kerukunan religius umat beragama. Bukan ya. Kerukunan umat seagama. Iya. Nah, setelah itu baru kerukunan antar umat beragama. Nah, berarti panjang ya urusannya ya. Iya, karena kalau aku ditanya ya, apakah aku mengalami problematika dalam kerukunan antar umat beragama? Tidak tuh. Enggak. Yang masalahku justru kerukunan antar umat seagama. Antar umat seagama. Bener lebih banyak masalah umat seagama bener. Dan aku di mana-mana aku bilang aku nggak pernah mendapatkan penentangan dari bapakku. Aku nggak pernah mendapatkan penentangan dari orang-orang yang tidak seagama. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak seagama cenderung mereka malas ngurusin yang agama lain. Kita gitu. juga malas sebenarnya ngurusin agama yang masing-masing lain. aja lah. Iya masing-masing aja dan itu udah zaman dulu. Nah aku lebih banyak mendapatkan problematika dari umat seagama. Setuju yang sih. mereka nggak bisa menerima perbedaan sebenarnya. Setuju sih. Podcast aja deh misalkan ya. Banyak banget podcast yang ngundang lintas agama. Betul. Tapi jarang yang ngundang beda aliran dalam seagama. Benar. Makanya kemarin waktu aku mampir ke salah satu podcast, itu tuh orang cukup heboh. Kok tumben mau main? Ada aku main ke tetangga. Iya. Seagama, cuman beda ini kan. Oh, aku tahu. Nah, itu orang cukup respect katanya. Karena itu jarang banget, Tat. Jarang banget ada orang mau main seagama tapi beda kajian, beda apa gitu. Kalau beda agama malah mau. Dan yang sering ribut gitu kan, Mas ya. Contoh misalnya seagama tapi beda pilihan politik, itu udah ribut. Bener. Beda seagama tapi beda mazhab, ribut lagi. Seagama beda tapi beda ustadz. Ribut lagi. Nah, gimana? Jadi kita mau bahas yang mana dulu nih? Iya, coba satu sen gimana? Iya, beda itu tidak sama. Iya, kita tahu. Tidak sama. ada namanya jarak sosial. Jarak sosial. Social distance gitu. Jadi perbedaan namanya perbedaan itu nggak harus jauh.
Ya. Kadang-kadang perbedaan itu dekat Jauh banget. atau jauh banget Iya. gitu. Walaupun dia mirip. Oke. Sebentar, aku harus mencerna nih kalau kata Kayak orang kembar gitu maksudnya. Iya, katakanlah tadi agamanya sama. Iya. Tapi jarak sosialnya bisa jauh. Berarti contoh kalau ada orang seagama nih dengan orang beda agama, Iya. bisa jadi jarak sosialnya lebih jauh yang seagama daripada yang nggak seagama. Iya. Contoh. Iya. Ya contohnya tadi yang disampaikan gitu. Iya sih benar sih. Ustadz Felix sama bapaknya beda agama, Tapi akrab loh. Risco sama Ivos. Iya. Iya kan banyak kan Risco. Risco. Kok Risco? Iya Risco. Iya. Sama anak-anak Ivos kan Iya, banyak iya. yang beda agama. Betul. Fine aja jalan Iya. main bareng. Di Iya. Ivos banyak yang nggak seagama. Banyak yang nggak seagama. Tapi mereka baik-baik aja. Baik-baik aja. Risco sama yang yang menentang acara Ivos. Iya. Kan? Itu contohnya tadi. Jadi tinggal prioritas perbedaannya itu pada level apa nih yang mau dibicarain gitu. Makanya ada 3 biasanya. Oke. Yang pertama adalah Aset. Bukan, bukan. itu tadi tentang Iya, kekuasaan tadi beda Apa lagi. Kan habis take podcast apa? Jadi aspek yang disebut sebagai similarity. Similarity. Jadi soal persamaannya. Persamaan. Nah, persamaan itu tadi persamaan agama. Oke. Tapi kadang misal mazhabnya beda. Di mana mazhab satu dengan mazhab yang lain gitu, atau manhaj satu dengan manhaj lain, atau persepsi tentang itu bisa jauh banget gitu. Oke, satu similarity. Artinya kalau menurut kita dalam hal itu penting, tentunya itu akan mengakibatkan semakin banyak distingsi atau perbedaan. Iya, jadi ada delta distingsinya itu jauh banget. Enggak, aku tapi kurang bisa masuk ke akalku tuh. Karena maksudnya enggak bukan masalah penjelasannya ya. Mampus. Kan misalkan nih, bagiku misalkan yang sepaham denganku lah, yang semazhab denganku lah, yang aku anggap teman. Misalkan gitu let's say ya. Tapi kok bisa sama orang non muslim jadi akrab? Padahal kan itu bukan cuma beda mazhab itu. Nah, tadi maksudnya similarity kan jauh, tapi kok dia bisa dekat? Itu nah, aneh. similarity itu maksudnya adalah tergantung tingkat kepentingan. Jadi berarti yang penting bagi dia apa mazhab? Berarti menurut dia mazhab nggak terlalu penting dibandingkan dengan kesamaan yang lain gitu. Apa? Misalnya contoh ketika dia pokoknya gue asik aja sama dia, gue sama dia bisa nerimain gue. Nah itu kesamaannya ada di situ. Jadi misalnya begini, orang ini nganggap sesama muslim ya. Dia ngelihat, nah kalau kayak gini nih udah pasti neraka nih gitu misalnya. Karena ini misalnya ini menyalahi sunnah atau apa ya. Nah, sedangkan yang beda agama itu sudah bukan domainku untuk saling menyalahkan di titik itu. Malah bahas malah dia bisa seabai itu kalau gitu. Walaupun sama tapi di situ tetap ada layer perbedaan yang membuat dia itu ini jauh banget. Aku tahu contohnya kayak gini nih, misalnya aku kan Cina Muslim ya. Nah jadi bisa jadi kalau aku memandang Cina itu lebih penting daripada Muslimnya, itu berarti similarity-nya tadi lebih banyak ke Cinanya. Berarti aku akan lebih dekat sama orang-orang Chinese dibandingkan orang-orang Muslim gitu maksudnya Mas ya. Tapi kalau aku misalnya lebih mengutamakan Muslimnya, berarti aku akan lebih dekat dengan orang-orang Muslim meskipun secara wajah, bentuk face, tempat tinggal itu tidak sama, itu maksudnya. Itu similarity pertama. Point of view-nya di mana gitu, sehingga itu menunjukkan bahwa similarity-nya itu walaupun secara umum itu sama, tetapi titik tekannya bukan di sini nih. Yang kedua adalah similarity ini yang membuat adanya proximity. Kalau tadi beda sama, kalau ini dekat dan jauh. Coba contoh. Ustadz Felix sama ayahnya itu proximity-nya deket. Tapi Ustadz Felix sama Ustadz bapaknya Fuad Ustadz Naim itu jauh gitu. Nah, bisa. Ya ini disebut dengan jarak sosial itu. Kita jauh jarak sosialnya. Padahal aku dekat sama Fuad. Bingung. Yang mana nih? Tadi kan similarity itu terus yang kedua akan mengantar pada proximity. Oh, aku ngerti. Gini, kalau aku ini yang harus menjelaskan aku ngerti. Kalau aku Muslim Cina nih, terus aku menghargai bahwasanya kesamaan yang paling penting bagi itu adalah Muslim. Berarti aku akan dekat dengan orang-orang Muslim gitu daripada orang-orang yang Chinese gitu misalnya. Oh gitu. Terus gimana Mas? Gitu ya. Yang ketiga adalah poin pentingnya frekuensi. Frekuensi itu adalah poin apa yang membuat dia itu dekat atau membuat dia itu jauh. Tadi Cina lagi masalahnya. Udah putar-putar nih kali sama. Gitu. Sehingga itu bisa membuat
sefrekuensi. Namanya kan kalau dalam bunyi-bunyian itu ya, ilmu suara itu namanya konsonansi. Jangan ngomong suara kerjaan. Udah lihat mukanya. Iya. Karena konsonansi itu ada namanya resonansi kan. Resonansi itu sefrekuensi. Jadi kalau ini bunyi, yang satu ikut bunyi. Ada disonansi. Artinya perbedaan ada perbedaan jarak tapi kesamaan frekuensi gitu. Nah, jadi misalnya aku dukung ini misalnya. Apa Mas? Dukung 1 misalnya atau 2 atau 3 gitu. Orang-orang yang punya frekuensi yang sama itu cenderung akan beresonansi. Sedangkan yang tidak sama akan disonansi. Udah mulai pinter ya tentang suara ya. Tapi kenapa dia selalu disonansi dengan mulutnya sendiri? Gitu. Beda terus berantem itu suara dan frekuensi itu muncul karena persepsi. Frekuensi muncul karena persepsi. Nah, persepsi itu dibangun atas dasar informasi dan pengalaman yang dia lalui. Disitulah kemudian kalau dalam proses mengakumulasi informasi dia memahami bahwa ini benar, kemudian ini pas, maka dengan orang yang punya pemahaman sama itu relatif bisa melakukan resonansi koalisi menjadi satu circle sehingga dia gitu, teralokasi. Aku jadi ngerti kenapa sekarang anak-anak SMA banyak yang tawuran ya. Gurunya ngejelasin kayak antum. Apa toleransi? Langsung dia udah kesel di kelas, lihat orang nggak suka. Nah, toleransi itu adalah jadi toleransi itu kan berawal adanya prinsip ya. Dan perbedaan prinsip. Nah, prinsip di satu titik itu akan tolerer, akan sampai selentur apa dia di circle persepsi dan kesamaan frekuensi tadi. Mampus antum, ulangi gitu, Pak. Asik. Iya kan? Ya, terima kasih. Coba jelasin gimana itu. Ya, aku jelasin ya. Coba pakai bahasa manusia. Jadi maksudnya Mas Husen itu adalah kalau kita berbicara tentang kerukunan antar umat beragama ataupun kerukunan antar umat seagama dan segala macam, itu kita tuh diawali daripada apa yang menjadi keyakinan kita. Benar. Itu titik tumpu dari kelenturannya. Ya, nah setelah kemudian aksisnya. Nah, kalau prinsip ini adalah sesuatu prinsip yang salah, maka nantinya dia juga akan menjadi sebuah toleransi yang salah. Benar. Atau intoleransi yang salah. Karena prinsipnya udah salah nih. Tapi kalau dia menjadi sebuah keyakinan yang benar, maka toleransinya juga akan benar dan intoleransinya juga akan benar. Ya, jadi toleransi yang benar itu ketika dia punya prinsip yang benar. Ya, contoh. Berarti itu dulu poinnya ya. Poinnya contoh kayak gini ya, misalnya sebelum kita bahas tentang toleransi atau kita bahas tentang kerukunan antar umat beragama. Karena masalah ini prinsipnya nih harus dibahas. Betul, kan orang kan pala orang beda-beda nih. Nah, maka kita harus bahas prinsipnya dulu. Contoh ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa semua harus toleransi, enggak juga. Kadang-kadang kita harus intoleran dalam perkara-perkara tertentu. Misal contoh ya. Tergantung prinsip ya. Tergantung prinsip. Aku punya istri, Mas Husen punya istri, Antum punya istri. Maka berkaitan dengan istri kita nggak boleh dong toleransi misalnya. Contoh misalnya, apakah disebut dengan toleransi kalau boleh nggak aku jalan sama istrimu? Kan nggak mungkin. Karena itu adalah bukan bentuk toleransi. Nah, berarti intoleransi di bidang itu adalah sesuatu yang betul. Tapi kalau misalnya dia punya prinsip yang misalnya salah, maka toleransinya juga jadi salah. Contoh prinsipnya, semua agama itu adalah sama. Maka ketika dia bertoleransi karena keyakinannya itu pun jadi salah juga. Jadi contohnya misalnya laki-laki dan perempuan tuh bisa kita yang menentukan, gitu kan ya. Maka kita bertoleransi terhadap orang-orang yang nggak ngaku cowok dan nggak ngaku cewek, ini juga jadi salah juga. Nah, maka toleransi dan intoleransi itu tergantung keyakinan. Itu maksudnya. Tergantung prinsip tadi. Tergantung prinsip. Nah, pertanyaannya adalah prinsip seperti apa yang membuat akhirnya hidup itu jadi rukun. Kan gitu sebenarnya kan ya. Nah, karena aku lihat zaman sekarang justru kata-kata toleransi antar umat beragama ini seringkali dijadikan sebagai sebuah topeng untuk sebenarnya perbuatan intoleran. Ya, menggeser prinsip. Menggeser prinsip. Iya. Contoh misalnya menggeser aksis utamanya tadi. Betul. Jadi dia contoh kayak ini ya. Orang bilang, "Oh, kita tuh harus toleransi antar umat beragama." Tapi dia menggunakan itu untuk memaksa orang lain untuk mengikuti ataupun mengakui sesuatu yang bukan keyakinannya dia. Gitu, paham. Kalau lu nggak, contoh misalnya, kalau kayak di barat, kalau lu nggak ngakuin ada gender netral, berarti lu intoleran. Iya, padahal itu memaksa aku untuk
meninggalkan prinsipku. Betul, itu memaksa antum untuk meninggalkan prinsip antum bahwa cuma ada dua, laki-laki dan wanita. Kalau kamu nggak milih misalkan pemimpin yang non muslim, berarti kamu intoleran. Padahal kita misalkan punya prinsip bahwa memilih sesuai keyakinan kita, misalkan atau gitu. Seperti kayak orang-orang di SMP ku dulu. Kalau kamu nggak ngerokok, kamu banci. Oh iya, banyak kayak gitu. Kalau kamu toleran sama kami, kamu ngerokok dulu dong. Sedangkan aku punya keyakinan bahwa aku nggak mau ngerokok. Harusnya kan dia hormati juga. Kok bisa jadinya kemudian toleran itu adalah mengikuti dia, sementara kalau nggak ngikuti dia tuh nggak toleran. Oh, itu kan sering antum lakukan ya. Iya betul. Antum kan sering membuat aku merasa hidup ini tidak berharga kan. Tapi untuk kebaikan. Oke, baik. Itu udah bentuk daripada pemaksaan. Begitu cara dia ya. Gaslighting antum ya. Jadi kadang-kadang emang gitu ya. Jadi dia memaksa orang untuk meninggalkan prinsip. Caranya dengan bilang bahwa kalau kamu tetap di prinsipmu, kamu intoleran. Betul. Tinggalkan prinsip hidupmu. Betul. Kalau kata Mas Husen tuh selera itu kan nggak bisa dipaksa ya. Nah kalau misalnya ada seseorang punya selera tertentu atau keyakinan tertentu, nah maka bentuk toleransi kita adalah membiarkan dia dengan keyakinan itu. Membiarkan, bukan memaksakan. Kita boleh untuk memberikan sebuah persuasi. Kita boleh untuk memberikan sebuah ajakan. Tapi jangan sampai ajakan ini bersifat koersi. Asik. Udah banyak juga kata-kata kerenku. Sampai sana ikut-ikut. Itu kan sudah atau mulai paksaan. teoritik ya. Atau apa namanya sebuah fisik lah ya. Nah maka menurutku sih dalam keadaan apapun toleransi itu memang tidak bisa main fisik. Karena kalau dia udah main fisik, bentuknya sudah kewenangan dalam bentuk kekuasaan negara. Contoh misalnya seorang polisi dia nggak boleh dong mentoleransi kejahatan. Maka ketika ada kejahatan dia harus kemudian membuat kejahatan tuh hilang walaupun dengan fisik. Tapi kalau soal keyakinan, aku meyakini bahwasanya keyakinan kita tuh dengan keyakinan orang lain bisa jadi berbeda. Dan bentuk toleransi yang paling bagus adalah meyakini dengan keyakinan kita, dia meyakini dengan keyakinan dia. Nah, kalau misalnya itu harus misalnya berhadapan sampai pada satu titik yang memang harus diputuskan, berarti kemudian adanya diskusi itu penting. Karena kalau kita bicara toleransi dalam konteks prinsip tadi, itu ada satu bangunan yang temanya itu beragam gitu. Maksudnya kalau kita bicara tema akidah nih dalam konteks prinsip akidah itu nggak bisa digeser semili pun gitu. Betul. Karena dia kan benar salah. Tapi kalau sudah pada level baik buruk. Nah, baik buruk ini atau indah dan jelek. Indah dan jelek. Indah dan nggak indah gitu ya, atau suka nggak suka, selera nggak selera misalnya, masih bisa. Itu level toleransinya semakin bisa besar, skalanya bisa bukan lagi 1-0 gitu, tapi grayscale gitu. Contoh lah ya, kalau misalnya pergi bareng aku, ya kan playlist kan playlist Chinese. Sudah pasti, ya kan. Aku pikir cuma cinci China yang parokiannya tuh lagu Cina. Emang walaupun udah masuk Islam tetap begitu playlistnya. Nah, tapi antum kan bertoleransi. Bertoleransi tentu. Sebagaimana aku bertoleransi ketika Fuad buka India. Aku gak suka banget. Aku tuh kesel banget. Kesel banget dia, parah banget. Thailand itu gak pernah mau dia. Ya ampun, selera musik, selera film. Walaupun nanti memang itu ada kelenturannya pada titik tertentu. Ini udah salah benar nih. Di titik itu aku juga nggak masalah ketika antum nggak mau, karena tadi itu masih yang benar-benar ranah selera gitu kan. Makan juga kan selera gitu. Dan itu berkaitan dengan agama persis sama menurutku. Persis sama. Ada orang punya keyakinan dan dengan keyakinannya itu dia praktis agamanya dia. Maka sebagai seorang yang berbeda keyakinan, kita memaklumi bahwasanya memang keyakinan kita sudah beda, agama kita sudah beda. Lah kalau kita ngarepin mereka sama, ya berarti kita seagama dong. Iya. Misalnya tadi ya, masalah akidah, itu benar salah. Akidah kan kemudian melahirkan ibadah. Ibadah ini pada aspek yang kalau dalam surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Artinya aspek toleransinya adalah membiarkan orang beribadah. Nah, dengan keyakinannya. Nah, di aspek yang lain misalnya jual beli. Jual beli, maka toleransinya adalah pada etika jual beli dong. Jadi kita nggak bisa ngomong yang berbeda akidah. Misalnya, dia bukan Islam nih. Itu lantas kemudian boleh untuk licik misalnya dalam berjual beli. Begitu juga ini seagama nih. Tapi kok dia dalam jual beli nggak jujur gitu. Itu tetap
tidak bisa ditolerir gitu, walaupun dia seagama gitu. Jadi variannya itu tergantung temanya. Kita mau bahas pada tema mana, di ruang mana ya. Makanya kadang-kadang aku sering kali ya. Ini contoh kan karena tadi kan ada salju gitu kan ya, Desember itu kan sering kali muncul tema-tema toleransi antar umat beragama. Nah kadang-kadang ya itu dari dua-duanya sih aku lihat. Dari orang-orang misalnya yang beragama lain itu harus nge-push banget orang-orang muslim harus misalnya mengucapkan selamat Natal misalnya. Ada beberapa yang seperti itu. Walaupun ternyata aku lihat hampir nggak ada. Iya sih benar. Hampir nggak ada. Yang banyak kan malah pasti ada yang komen di sini misalkan non muslim pasti ada yang bilang aja nggak pernah tuh gue repot-repot. Benar. Dan memang hampir nggak ada aku lihat. Cuma ada beberapa aku pernah tahu beberapa. Tapi yang lebih banyak justru orang-orang muslim yang memaknai toleransi adalah mengucapkan selamat. Kalau nggak mengucapkan selamat lantas nggak toleran. Tapi juga kadang-kadang ada dari sisi orang-orang muslim juga. Kadang-kadang dari sisi orang-orang muslim juga nggak bagus ketika mereka meng-engage orang-orang yang bukan muslim dengan engage yang seolah-olah itu adalah pemikiran dia sendiri. Lu kok nyembahnya Tuhan yang kayak gini sih? Lu kok kayak gini sih? Kok ibadah lu kayak gini sih? Bukannya Tuhan tuh kayak gini-gini dan segala macam. Aku bilang, kalau dia paham seperti yang lu paham, dia udah Islam. Benar. Jadi lu harus paham dia tuh bukan Islam gitu maksudnya. Iya benar sih. Karena kalau dia paham apa yang lu paham ya dia Islam ya. Kenapa? Jadi what to expect gitu loh maksudnya. Jadi artinya ekspektasiku adalah dia bukan muslim. Karena dia bukan muslim, keyakinan sudah ada walaupun kita pengen berdakwah misalnya, tapi nggak dengan cara seperti itu. Dengan engage sesuatu yang nggak sesuai dengan keyakinan dia. Mengajak bukan mengejek. Nah, karena itulah kita menghormati keyakinan mereka, kita biarkan saja mereka melakukan keyakinan mereka dan itu adalah bentuk toleransi di dalam agama kita. Jadi prinsipnya itu adalah ini Islam terus toleransi itu dinilai dari prinsip itu tadi. Kalau kita dipukul orang, maka kalau kita pukul itu namanya adalah balasan yang setara. Kita dipukul, kita mukul. Kita disakiti, kita pengen orang sakit. Tapi apakah ini lebih baik? Tidak. Contoh, kalau lebih baik bisa jadi orang mukul kita sekali, kita pukul 2 kali, itu lebih baik bisa jadi. Tapi kita lihat dulu, baiknya diukur dari apa? Baik itu diukur dari tujuan daripada kita melakukan sesuatu.